Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, lapang amal, juga benih hati. Kita bertemu lagi di Silent Talk Series edisi yang ke-48. Hadir kali ini seorang Kak Ica, atau nama lengkapnya Kak Anissa Nadia Mursia, alumnus psikologi dari kampus Universitas Negeri 11 Maret di Surakarta, dan saat ini memiliki banyak kesibukan terkait dengan disiplin ilmu yang beliau pelajari, jadi seorang konsultan, jadi seorang marketer juga. Dan ternyata yang unik dalam cerita yang disampaikan oleh Kak Ica kali ini adalah ternyata peran psikologi itu ternyata sangat luar biasa, sangat luas, lebih dari sekedar peran-peran yang mungkin saat ini hanya dibatasi pada ruang-ruang konsultasi. Ternyata psikologi juga punya peran besar dalam membentuk sebuah kepribadian, personality, bukan hanya secara individu tapi juga secara korporasi. Pada kesempatan kali ini Kak Ica akan bercerita tentang disiplin ilmu psikologi yang beliau pelajari. Kak Ica juga akan bercerita tentang karakter generasi milenial, sekaligus memberikan pencerahan bahwa ternyata generasi milenial adalah generasi yang memang punya potensi daya ledak positif yang luar biasa. Tinggal kita sebagai orang tua, sebagai teman, bertugas mendampingi peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga cerita ini bermanfaat dan pastikan untuk selalu terhubung, untuk tetap terhubung dengan channel Al-Fatih Siman sebagai wujud dukungan akan cerita-cerita indah berupa kebaikan. See you next. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sekarang lagi di rumah, lagi di jalan, atau mungkin lagi masih di kantor, atau mungkin bahkan sudah ada mau yang istirahat. Ini malam ini kita ini sedang bersama seorang Kak Ica. Nama lengkapnya siapakah? Sekarang sedang sibuk apakah? Kita tanya langsung ke Kak Ica. Silakan Kak Ica. Halo, Pak Wo. Sindam, aduh, bingung nih manggilnya apa. Assalamualaikum. Iya. Apa ya, perkenalan nih awalnya. Kenalin semuanya, aku Anissa Nadia Mursil, biasa dipanggil Ica. Aku kalau di Anissa yang perusahaan media, terus abis itu jadi freelance juga kreatif marketing di Home Academy. Itu sekolah kursus make up dari influencer makeup artist namanya Kak Fauzia Hanum. Terus abis itu pingin berbagi juga ini sama teman-teman via temanbincang.id. Itu layanan psikologi gitu, bikin bareng teman. Gitu. Kesibukan ya. Ditambah satu, sebentar lagi kesibukan tambahan menjadi seorang bunda ya. Amin. Amin, semoga lancar. Ya. Kak Ica, boleh kenalan sama teman-teman dulu, latar belakang pendidikannya di mana, apa yang dipelajari, apa yang menarik dari disiplin ilmu yang Kak Ica pelajari. Psikologi ya waktu itu ya. Ini boleh cerita tahun berapa, di mana? Oke, aku tadinya di psikologi UNS S1 masih, belum S2. Dulu tuh sebenarnya dari SMP Pak, dari Bapak nanya mau jadi apa, cita-citanya SMP tuh aku udah pengen jadi psikolog. Jadi zaman dulu tuh ada karya tulis atau sesuatu gitu deh kalau nggak salah. Yang ada sidangnya pokoknya. Aku ingat itu aku udah ngambil tentang psikologi juga. Jadi yang dari SMP pinginnya tuh psikologi. Cuman waktu SMP alasannya tuh masih cetek. Karena ngeliat tante psikolog, terus abis itu nggak sengaja kerjanya apa psikolog. Ih enak banget kerjain di Starbucks. Dari situ pengen jadi psikolog awalnya. Terus abis itu SMA aku di Al-Azhar, aku mikir nih psikologi atau komunikasi waktu itu. Akhirnya apa ya pertimbangannya ya, dinamika orang gitu. Jadinya akhirnya aku pilih psikologi UNS. Menurut aku senang banget sih. Cuman rata-rata ini
kata-kata orang tuh benar tuh, yang bilang psikologi berobat jalan. Itu aku merasakan sih, maksudnya bukannya berobat jalan ya, tapi jadi lebih tahu diri sendiri sih sebenarnya. At least minimal ketika S1 psikologi, aku jadi tahu, oh aku tuh kayak gini, karena dulu aku mengalami ini. Terus semenjak lulus S1 juga, aku nggak gampang ngejudge orang, karena menurut aku, oh mereka tuh seperti itu, karena mereka mikirnya kayak gini, karena mereka dulu pernah mengalami ini. Jadi melihat dari berbagai sudut pandang aja sih. Terus abis itu sempat di konsultan habis lulus. Nah, dari konsultan itu awalnya nggak mau ke corporate tuh, pinginnya di konsultan karena pinginnya psikolog di awal. Pinginnya psikolog karena cita-cita awalnya psikolog gitu kan. Tapi ternyata setelah menjalani dunia perkonsultan, terus abis itu ngelihat berbagai macam corporate, kan ngeliatnya as vendor kan kalau konsultan, ngeliat berbagai macam corporate, ngeliat berbagai macam bidang, kok kayaknya bukan cocok jadi psikolog ya. Kayaknya eh, untuk mengetahui dinamika orang tuh gak cuman jadi psikolog menurut aku. Untuk membantu orang pun gak cuma jadi psikolog menurut aku. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari pekerjaan yang memenuhi kedua keinginanku. Jadi setelah aku cari tuh, oh ternyata kalau misalnya psikologi tuh bisa belajar dinamika orang. Jadi bisa banyak yang diutik-utik nih. Kayak misalnya HR aja tuh nggak cuma tentang rekrutmen aja loh, tapi gimana caranya nge-branding perusahaannya misalnya. Atau manage orang di dalamnya. Atau ada drama-drama perkantoran, gimana caranya orang-orang di kantor tuh tetap kerja performance tapi happy gitu. Jadi itu sih yang dicari. Akhirnya menemukan pengalaman itu. Terus akhirnya pingin lebih bukan ke psikolog, tapi masih galau nih sampai sekarang. Antara emang manajemen atau sekarang marketing ya gitu. Since sambi-sambi juga jadi freelance di Home Academy itu jadi kreatif marketing. Gitu. Ya, ya, ya. Ya, ini sangat unik ya. Ini adalah psikolog kedua yang bagus wawancara ya. Belum psikolog, Pak. Ya, sebentar, bagus izin off sebentar nih, baterai mau habis nih ya. Oh iya, Tes iya. dulu ya. Uh, Oke, lanjut lagi. Psikolog calon psikolog lah seperti itu. Sebelumnya pernah juga ngobrol sama seorang alumnus psikologi juga, kampus di Jakarta. Ada dua istilah yang sama yang keluar. Jadi kata rawat jalan, itu juga agak mungkin pengetahuan baru ya. Rawat jalan, psikolog mungkin bagi kalangan psikolog itu sangat familiar ya. Yang menarik dari psikologi tadi yang Kak Ica sampaikan, bahwa ternyata psikologi nggak hanya sempit untuk hal yang sifatnya pengenalan individu, atau mungkin malah yang lebih umum lagi, psikolog itu identik dengan problem, identik dengan ya yang perlu diluruskan lah seperti itu. Dan ternyata setelah nanti ada dua pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama tentang tadi perubahan cara pandang seorang Kak Ica ya, dulu menjadi psikolog, ngejudge seorang itu gampang banget sih. Kenapa itu terjadi? Kemudian yang kedua setelah menekuni psikologi, kemudian jadi lebih mungkin wise lagi, lebih bijak lagi. Perbedaannya apa sebelum dan setelah menekuni psikologi, bagaimana cara melihat personality mungkin ya tentang orang itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menarik di sini adalah psikologi ternyata kemudian meluas ya, tidak sebatas tadi tentang perkonsultasian, tapi juga dia bisa rebranding, dia bisa dikatakan menyentuh setiap lini ya. Jadi mau marketing bisa, mungkin jadi nanti malah data analyze juga bisa. Mungkin Ica boleh ceritakan lebih detailnya lagi uniknya psikologi versi Ica seperti apa? Pertanyaan kedua itu.
Oke. Jadi awal aku masuk psikologi, awal daftar psikologi aku tuh kebayangnya kayak orang-orang umum. Kalau daftar psikologi itu jadi psikolog, terus yang berhubungan sama dengan orang dengan gangguan jiwa. Itu sih, yang kebayang tuh yang kayak di film-film gitu kan. Yang orang disetrum dan lain sebagainya, terus di rumah sakit jiwa, terus mungkin psikolog di rumah sakit gitu kan. Ternyata pas udah kuliah, ya itu ada bagian sisi di situ ada, tapi ternyata luas gitu, nggak cuman itu aja. Jadi saintisnya ada, terus abis itu ngurusin organisasinya ada, gitu. Terus waktu kuliah aku juga masih meraba-raba kan zaman kuliah. Jadi awalnya aku berfokus sama, jadi psikologi itu ada beberapa semacam subjurusan gitu, Pak. Ada psikologi klinis, ada psikologi perkembangan, ada psikologi industri, ada psikologi sosial. Kalau yang di S1. Cuman emang nggak semua S1 itu harus memilih saat itu juga, dan nggak ada lulusan misalnya S1 psikologi apa gitu, enggak sih. Masih umum. Cuman biasanya pasti ada mata kuliah yang dipilih gitu, sesuai minatnya masing-masing. Nah, si Ica ini waktu itu masih labil ya kan. Awalnya milih klinis karena di otaknya ya jadi psikologi, ya jadi psikolog gitu. Terus abis itu ternyata, oh klinis itu ada klinis perkembangan. Maksudnya bisa nyerempet-nyerempet. Lama-lama itu jadi klinis perkembangan tuh. Oh, karena aku suka anak kecil kan, emang dari dulu. Terus waktu kuliah juga sering banget ikutan volunteer yang ngajar lah, buat anak-anak yang membutuhkan, atau enggak ikutan baksos-baksos, yang gitu-gitu lah, pokoknya berhubungan sama anak kecil. Terus udah sampai akhirnya aku menjabat di suatu organisasi, perkumpulan psikologi Indonesia, megang apa ya namanya itu ya, Badan Pengembangan Organisasi. Pokoknya intinya ngembangin organisasi kayak SDM-nya gitu. Pas aku megang di situ, loh, kok ternyata tuh ada hal lain di psikologi yang bisa diotak-atik nih. Terus akhirnya ya udah deh, aku mau coba di situ. Maksudnya untuk di organisasinya aku jatuhnya industri organisasi itu psikologinya. Kemudian pas magang, aku mikir lagi ini mau ngambil magang apa ya? Industri kah atau klinis gitu. Soalnya kalau klinis tuh pasti berebutan. Yang mau klinis tuh banyak banget kan. Karena ya itu misalnya yang mau ke psikologi ya klinis gitu. Terus habis itu kalau klinis harus cepet nih, mesti di rumah sakit jiwa dan lain sebagainya, atau nggak di RS gitu kan. Terus habis itu aku mikir lagi, apa ya hal yang bisa aku coba selain ketika lulus, maksudnya kalau lulus kan biasanya orang intern di HR gitu kan, jarang yang di rumah sakit gitu kalau misalnya psikologi. Apa yang bisa aku coba? Akhirnya aku coba apply ke Mabes Polri sama Dispesiat. Jadi polisi sama angkatan darat itu dua hal yang kayak bukan Ica banget gitu. Biasanya ngurusin anak kecil, terus kenapa jadi polisi sama angkatan darat gitu kan. Tapi di dua hal itu bisa ngerasain klinis sama industri gitu. Jadi akhirnya setelah apply, judulnya bisa, tapi aku akhirnya lebih milih ke angkatan darat karena waktu itu pertimbangannya di daerah lain aja sih. Angkatan darat tuh di Bandung. Jadi kalau kuliahnya di Solo, rumah di Jakarta, aku nggak mau balik lagi ke Jakarta. Kalau Mabes Polri kan di Jakarta ya. Jadi udah deh, coba di Bandung gitu kan, ngambil angkatan darat. Terus nah di situ di magang juga belajar ya industrinya ada, klinisnya ada. Setelah magang, pas balik ke skripsian waktu itu, aku mikir lagi nih, ini mau lanjut di klinis apa industri, kan tetap kan tuh magangnya dapat dua-duanya kan. Akhirnya aku coba deh balik ke klinis dulu, siapa tahu emang di situ jalannya gitu kan. Akhirnya aku ngambil klinis perkembangan. Waktu itu aku skripsi tentang kemandirian anak, hubungannya sama afeksi dan kematangan emosi ibu. Jadi aku ke TK-TK gitu, ngeliatin hubungannya mandirinya anak sama afeksi dan kematangan emosi ibu. Terus habis itu pas sudah lulus skripsian, baru tuh aku nyari S2 yang klinis. Nah, di situ baru aku menemukan setelah beberapa kali coba S2 klinis. Jujur Pak, aku ketolak UI.
psikologi klinis 5 kali, udah sampai akhir. Kok bisa? Iya, akhirnya dari 5 itu aku belajar kan, apa sih sebenarnya yang salah gitu. 5 UI dan 1 kali Unpad. Dan itu semuanya selalu sampai ya udah interview psikolognya gitu. Jadi yang tes-tes awalnya tuh udah lulus semua, tinggal si interview psikolognya gitu. Terus habis itu akhirnya dari 5 kali, 6 kali gagal berarti aku mengevaluasi diri kan. Apa sih sebenarnya ternyata eh, tujuan aku untuk menjadi psikolog tuh nggak kuat. Aku cuman ingin bermanfaat. Jadi pertanyaan interviewnya akan muter-muter lagi sama psikolognya. Terus kenapa harus psikologi klinis gitu? Kenapa kamu harus profesi psikolog kalau kamu mau bermanfaat? Dan itu akhirnya terjawab ketika aku eh, udah kerja, terus habis itu memutuskan teman bincang. Oh ternyata yang penting dari diri aku itu bermanfaat. Jadi dimanapun aku berada, aku pinginnya tuh sharing. Terus abis itu aku akhirnya bikin, kan emang pingin tuh ngebantu orang kayak, ya gagal sih jadi psikolog gitu. Tapi aku pingin tetap ngebantu orang nih. Nah, alhamdulillahnya ketemu teman, terus abis itu kita bikin teman bincang bareng, terus yang bagian layanan psikologinya untuk ngehandle orang-orangnya secara psikologis, itu teman aku. Tapi gimana caranya teman bincang makin gede dan bisa makin bantu banyak orang, itu aku. Jadi peran psikologinya tuh di situ. Justru gimana caranya buat ngebantu orang-orangnya gitu. Bukan technically gitu. Gitu sih ceritanya. Jadi rawat jalannya di situ ya ternyata ya semakin. Mm-mm. Di waktu tes psikologi jadi sempat terhenyak sebentar ya. Seorang calon psikolog dites oleh psikolog. Jadi Iya. gimana tuh rasanya? Ya ya ya. Tadi tentang membantu orang-orang ya. Jadi kuncinya adalah mungkin kesamaan dari bidang yang lain adalah kembali ke passion ya. Jadi lebih harusnya sebaiknya apapun yang kita lakukan harus berdasarkan panggilan jiwanya terbesar tuh yang mana. Itu mungkin akan buat kita lebih potensinya menjadi tidak terbatas. Nah kalau tadi mengerucut dengan kata-kata atau penjelasan statement Kak Ica membantu orang-orang. Mungkin boleh diperjelas, dipersempit, membantu dalam arti yang bagaimana, apakah membantu dalam hal katakanlah misalnya dia bisa mengetahui cita-citanya apa, atau mungkin katakanlah membantu dalam arti dia ingin merintis bisnis begitu, kemudian bagaimana langkah Ica yang dilakukan, atau mungkin membantu yang seperti apa, mungkin boleh dijelaskan. Oke. Mungkin eh, kalau misalnya secara mengerucut, aku rada bingung nih ya kalau mengerucut. Tapi lebih ke proses aku mengetahui kalau value yang besar di aku itu membantu orang ketika aku udah ngeklik, bukan membantu orang sih, bermanfaat. Either itu buat orang lain, orang terdekat aku, atau bukan mungkin buat diri aku sendiri. Misalnya aku udah ngerasa aku bermanfaat untuk orang lain, tapi itu kayaknya draining buat diri sendiri, oh itu aku nggak akan lanjutin. Mungkin di situnya tuh yang menjadi kurang cocok kali ya buat psikolog, aku kurang paham juga tuh. Tapi kalau misalnya poin membantu orang lain itu lebih eh, kalau dari beberapa yang aku lakukan sekarang, justru itu bisa mengenai ke semuanya sih Pak. Jadi ada, aku ikutan coaching juga kebetulan, sertifikasi coach. Nah, kalau misalnya lewat coaching, berarti kan bisa membantu orang untuk menemukan goals-nya dia apa. Kalau misalnya melalui teman bincang, berarti bisa membantu mereka untuk mengatasi masalah mental health issues-nya. Kalau lewat kreatif marketing, berarti bisa membantu orang gimana caranya nge-develop usahanya dia. Terus abis itu nge-branding usahanya dia. Kalau misalnya lewat HR, berarti bisa ngebantu develop karyawan. Terus abis itu performance-nya seperti apa. Atau misalnya mau memenuhin apa sih,
kebutuhan karyawannya kan rekrutmen itu kan ngebantu juga kan. Jadi menurut aku selama value itu tercapai, ya aku senang gitu. Ya, ya, ya. Pengetahuan baru ya teman-teman, ternyata psikolog ternyata multi talenta ya. Jago marketing, jago coaching juga kan. Tadi ada beberapa pernyataan yang memang mungkin familiar juga ya. Pertama tadi tentang mental health issues ya. Kemudian how to achieve goals. Mungkin kalau kita limitasi dengan dua konteks itu, mulai dari yang pertama tentang how to achieve atau mungkin how to finding, mungkin sebelum achieve kan pasti harus finding dulu kan. Boleh mungkin Aicha boleh sharing tips atau mungkin katakan penjelasan secara umum gimana secara kita, karena mungkin Kak Jas ini juga pernah mengalami dulu ketika masa-masa masih sekolah menengah begitu, SMP atau SMA, menemukan passion, tujuan itu mungkin masih hal yang sangat mungkin agak sulit atau mungkin bingung. Mungkin punya tips atau mungkin sesuatu yang ingin disampaikan, gimana cara kita menemukan, kemudian berupaya untuk achieve dari goal yang kita impikan tadi. Semacam tips and trick buat menemukan goals gitu ya Pak ya? Ya, boleh menemukan dan kemudian achieve dengan goals kita. Menurut aku ada beberapa steps sih. Yang pertama, buat finding goals-nya itu harus mengenalin diri sendiri dulu. Kadang orang terlalu sering beradaptasi sampai lupa sama dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya udah keblunder, kita harus rehat sejenak, terus abis itu harus menemukan diri sendiri dulu sebelum nemuin goals-nya gitu. Jadi ngenalin diri sendiri dulu, kayak kadang kita suka lupa kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, purpose gitu, purpose hidup kita tuh sebenarnya apa sih gitu. Kita tuh maunya tuh apa gitu. Bukan mau orang ya. Kadang kan orang tuh suka ribet dengan soalnya bundaku mau gini, ayahku maunya aku begini, ya kamu maunya apa dulu gitu kan. Kamu maunya udah tahu maunya apa, terus abis itu kamu tahu kamunya seperti apa, itu bisa bikin apa ya namanya, tengah-tengahnya tuh goals-nya tuh apa gitu, yang bisa memenuhi keduanya tersebut. Terus pas udah tahu goals-nya apa, mesti harus disiplin sih sama diri sendiri. Kalau aku tuh dari dulu kebiasaan nulis goals setiap tahun. Walaupun kadang itu nggak tercapai, ya berarti harus ngeriset tadi. Oh, berarti udah keblunder nih, aku udah lupa diri aku siapa gitu. Makanya ngeriset dulu, jadi baru tahu deh, keep in track lagi. Kalau dulu namanya aku bikin Rivers of Life. Jadi 5 tahun ke depan aku udah tahu aku maunya achieve apa. Terus gimana caranya dapetin achieve itu? Cara taunya gimana itu, ya kita harus tahu siapa kita dan kita maunya apa. Gitu sih, Pak. Dan 5 tahun tuh benar-benar diupdate terus gitu. Ya walaupun cuma tulisan, tapi tulisan itu tuh kadang jadi doa. Terus habis itu kadang kalau misalnya lihat buku, tuh kayak, oh iya, kan tahun ini mau gini, masa belum ada ngelakuin apapun gitu. Kadang orang lain juga ngetawain sih. Kayak misalnya temen aku angkatan 6 juga tuh, kan sampai sekarang masih deket tuh. Dia pernah ngetawain, Cak, 23 lo udah punya anak tuh tulisannya. Kok 23 belum punya anak? Oh nggak apa-apa, bergeser emang. Kan tiap tahun nulis orang gitu. Gitu sih. Jadi ya udah tulis aja terus. Kalau misalnya emang ada yang bergeser, yang penting kita udah nyoba, udah usaha, udah ngelakuin semuanya. Kalau misalnya emang belum, ya berarti itu kan udah campur tangan Tuhan ya, campur tangan Allah. Ya udah nggak usah dikecilin hatinya, kita berbesar hati aja, berusaha. Iya. Jadi seberapa besar faktor lingkungan, teman, termasuk dalam hal ini bisa membantu kita untuk menemukan identity kita, jati diri kita. Kayak tadi kan jadi diingetin kan, ini udah 23 tadi kok belum, itu kan berarti ada faktor teman yang mengingatkan. Seberapa besar faktor lingkungan itu bisa membantu kita menemukan jati diri kita? Tergantung orangnya dan tergantung gimana cara menanggapinya. Ada orang yang ketika digituin malah nyinyir,
Ih, netizen komplain aja nih 2-3 ditanyain udah merit atau belum. Bisa dipikirnya kayak gitu. Tapi bisa juga mikirnya, makasih udah ngingetin loh. Makasih udah ngingetin goals-nya. Emang mau di restart nih gitu. Berarti harus ada yang dibenahi dari goals-nya itu kan. Ya, ya. Gitu. Bener-bener mindset sih menurut aku. Terus gimana caranya memilah eh, ini bisa diadaptasikan, bisa disesuaikan sama lingkungan atau teman, tapi ada juga yang, oh enggak ini udah ngegesek value, better menjauh atau better ya tetap menjadi diri sendiri gitu, nggak usah ngikutin yang lain gitu sih. Perlu Adakah kendala-kendala biasanya ketika orang kenapa sih sulit banget untuk menemukan mengenal diri sendiri? Sebenarnya adakah kendala-kendala yang biasanya dialami oleh orang-orang ketika mereka ingin menemukan jati diri mereka? Biasanya kendalanya apa yang mungkin Ica amati sejauh ini? kendala mengenali diri sendiri itu lebih ke defensif. Kadang orang nggak mau menerima. Jadi pas berusaha mengenali, tapi dia sebenarnya dia udah tahu misalnya nih, aduh aku tuh orangnya sensitif, tapi tuh nggak menerima, enggak orang-orangnya aja pada ngira aku baperan. Ya kalau misalnya kamu emang sensitif, ya udah, maksudnya akui kalau kamu sensitif, terus apa nih yang perlu kamu lakukan? Itu udah terlalu berlebihan sampai mengganggu orang kah? Atau masih dalam tahap wajar? Kalau masih dalam tahap wajar, apa yang perlu dibenahi? Itu kan jadi proses evaluasi apa ya? Kadang tuh orang mengenali diri sendiri, tapi habis itu defensif gitu. Ya emang gue gini orangnya gitu. Percuma kalau mengenali diri sendiri terus habis itu ya gue gini orangnya terus gitu, nggak akan ada perubahan dan nggak akan jadi lebih maju kalau kayak gitu terus cara mikirnya gitu sih Pak menurut aku. Nah, ya. Kendalanya satu doang itu tuh defensif. Ya, apalagi untuk hal yang sifatnya mungkin tidak seperti yang dia inginkan ya. Mm, Sebenarnya tapi ternyata jadi dia seperti menolak, tidak menerima apa adanya begitu. ya gitu. Tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya, faktor lingkungan barangkali mungkin tadi kan tergantung orangnya ya, Mm-mm. tergantung cara kita menyikapi dan mungkin lebih tepatnya mindset kita. Tapi kalau melihat kondisi saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa faktor lingkungan, khususnya lingkungan digital, itu Mm-mm. sangat berperan dalam memoles atau mungkin mengarahkan seorang individu untuk kemudian memiliki sebuah tujuan. Karena rata-rata generasi saat ini yang mungkin lahir di sekitar tahun 2000 ke atas ya, itu mereka dibesarkan oleh internet, apapun informasi mereka bisa dari internet, mungkin lebih banyak pengetahuan yang mereka peroleh dari internet ketimbang sekolah formal, lebih banyak pengetahuan yang mereka peroleh dari orang lain ketimbang keluarga, orang tua dalam hal itu. Gimana seorang Kak Ica melihat seberapa intens pengaruh dunia digital terhadap pembentukan penemuan jati diri atau mungkin katakanlah yang lebih the meaningful lagi mungkin personality, kepribadian seseorang. Malah kalau kita lihat kadang dunia digital saat ini bisa mengubah yang seolah nggak mungkin menjadi mungkin. Di dunia nyata kelihatan biasa, tapi di dunia maya menjadi sosok yang luar biasa atau malah sebaliknya. Bagaimana Kak Ica ingin menyampaikan? Dunia digital menurut aku, aduh sulit. Ini tuh ada positif negatifnya menurut aku. Soalnya kita nggak bisa pungkirin, nggak usah di lahir 2000-an deh, dari yang zaman aku pun udah amfibi gitu kan ya Pak, hidup di dua dunia. Bisa jadi orang tuh ngerasa, bukan ngerasa, bisa jadi orang terlihat bahagia dan hahaha banyak followers, banyak temen di media sosial, tapi in real life mereka nggak bahagia sama sekali, dan temen yang dipercayain cuma dikit. Itu bisa terjadi banget. Terus kadang kalau misalnya di media sosial mereka udah ini close friends gitu kan, ada Instagram close friends, tapi sebenarnya nggak tahu tuh kriteria close friends tuh apa sih. Kadang kadang tuh yang jadi close friends bahkan nggak literally close. Jadi bener-bener menurut aku
harus bijak sih dalam digital apapun itu ya, baik searching maupun bersosial media. Oh, ada bingung nih, gimana ya menjawabnya? Soalnya itu benar-benar bisa mempengaruhi personality juga. Ya tergantung orangnya sih emang, gimana cara menyikapinya lagi-lagi. Cuman kalau misalnya aku pribadi nih, kadang ada hal-hal yang misalnya aku follow, tapi ketika aku follow dia, aku jadi banyak compare myself to her, terus abis itu malah jadi, eh ih kok insecure gitu, Pak. Ih kok aku gini ya, ih kok dia gitu. Sama tidak menguntungkan dan emang gak harus wajib banget nge-follow, unfollow aja. Gitu. Daripada menyakiti diri sendiri gitu kan. Terus ya balik lagi nih bersosial media dan menggunakan internet itu buat apa? Gitu. Buat share kah? Buat pamer kehidupan kah? Buat bikin orang iri atau buat bikin diri sendiri iri gitu kan? Tergantung tujuannya apa sih menurut aku. Jadi benar-benar digital tuh harus bijak banget dalam memakainya. Tapi masalahnya kalau misalnya usia 2000-an kan udah nggak perlu dipantau sama orang tua lagi ya. Emang benar-benar dia yang harus jadi polisi untuk dirinya sendiri. Dia yang tahu yang mana yang baik dan buruk buat dirinya sendiri. Gitu sih. Padahal sekarang eh, apa-apa juga lewat sosmed. Orang ospek aja sekarang lewat sosmed kan. Ospek aja lewat sosmed. Jadi emang itu kakak kelasnya aja yang bikin ospek harus cerdas juga gitu bikinnya. Bener-bener challenging sih menurut aku. Generasi zaman sekarang yang kuliahnya dan sekolahnya dari internet juga. Ya, ya, ya. Kalau selama ini berbincang-bincang atau ngobrol dengan teman-teman yang katakanlah profesi psikologi begitu, bolehkah tahu kira-kira isu-isu yang sering di topik yang menjadi topik obrolan biasanya tentang hal apa, Pak? Tergantung. Kalau di psikologi yang alumni itu masih rame tentang inner child, mental health issue gara-gara pandemi. Karena kan banyak yang burn out lagi kerja. Terus apalagi yang zaman-zaman Zoom bener-bener yang WFH full itu kan eh, jadi topik hangat ya Pak ya buat karyawan. Tapi kalau buat HR sendiri itu setahu aku employee branding sama mental health issue sih tetap. Jadi gimana caranya karyawan itu gak cuman disenangkan benefit secara gaji BPJS dan lain sebagainya ya Pak, tapi karyawan zaman sekarang tuh pingin diperhatiin gitu. Are you okay? Gitu. Bahkan gak jarang beberapa perusahaan tuh sekarang udah ada kayak program khusus mental health nih gitu loh Pak. Emang nggak semuanya sih perusahaan udah kayak gitu, tapi udah banyak perusahaan yang peduli sama karyawannya. Jadi ada yang nge-tracking bulan ini, misalnya yang burn out berapa orang, kenapa, terus gimana cara nanggulanginnya, keluarganya baik-baik aja nggak, sampai ke keluarganya tuh bisa di-tracking. Iya, iya. Bisa jadi ketika kadang kita melihat timeline Instagram begitu, kadang ada postingan-postingan seseorang yang dia katakanlah menggunakan seragam perusahaan tertentu atau mungkin ya instansi tertentu, kemudian di videonya dia mungkin menunjukkan aksinya ya, apakah dengan berjoget atau mungkin malah bernyanyi. Bisa jadi apakah itu juga bagian dari upaya mereka untuk bukan ingin diperhatikan, mungkin saya juga bisa tidak cuma sekedar bekerja, tapi juga saya bisa melakukan sesuatu yang mungkin itu. Jadi apakah kadang-kadang juga sempat kepikiran nih pas jam kerja kah atau pas jam kerja kah ataukah di luar jam kerja dia di ruang kerja begitu, kemudian masih dengan seragam kerjanya, tapi kemudian apakah mungkin nyanyi atau sesuatu yang mungkin masih jarang sekali ditemukan 5-10 tahun yang lalu ya, tapi sekarang karyawan justru bekerja. Mungkin dengan itu katanya sama mental health barangkali ya. Jadi ada entah pelarian atau mungkin katakanlah penyeimbangan. Jadi lebih tepatnya biasanya penyeimbangan kejenuhan bekerja, kejenuhan
aktivitas rutinitas karyanya. Apalagi sekarang dengan limitasi pembatasan skala besar, mereka jadi oke, pembatasan ada, tapi saya tetap tidak terbatas gitu kan. Potensi saya tetap bisa. Mungkin itu ya. Jadi ternyata itu memang salah satu itu dibenarkan ya, dalam arti karyawan juga boleh untuk berekspresi Masih. gitu. Cuma pasti tetap dalam koridor yang memang dibenarkan. Nah, gimana fenomena? Mungkin Kak Ica melihat apakah itu sebagai sebuah hal yang positif, Pak? Dan kemudian kedepannya akan seperti apa? Apakah itu masih akan bertahan meskipun pandemi sudah berlalu? Itu sebenarnya bisa jadi yang kayak Paul bilang tuh, aktualisasi diri atau pelarian gitu ya. Maksudnya untuk merilis stres saat jam kerja. Tapi bisa jadi itu strateginya HR, Pak. Iya, iya. Buat employee branding. Makin sering itu si lanyard dan seragam terlihat di FYP TikTok atau Instagram, makin keren kan branding perusahaannya. Oh, di situ ngantor di sana seru ya, teman-temannya kompak. Oh, anaknya milenial semua. Oh, lanyardnya bagus. Oh, seragamnya kece. Kayaknya kerja di situ enak deh. Jadi orang rekrutmennya nggak usah capek-capek ngejob posting, udah pada ngelamar. Iya, iya. Jadi itu strategi halusnya HR, Pak. Iya. Ada salah satu account di Instagram dengan lokasi di Bali ya, mungkin Kak Ica tahu lokasi di Bali, toko perangkat telekomunikasi ya, mungkin familiar nama Instagramnya apa. Sering sekali mereka posting dengan karyawan 3 atau 4, selalu update dengan gaya menari mereka yang orang akhirnya jadi bias nih. Ini sebenarnya toko telekomunikasi ataukah toko bakat begitu. Tapi uniknya di situ ya. Jadi berarti begini, kalau boleh disimpulkan sisi positifnya ya, perusahaan-perusahaan yang struggle di era pandemi ini adalah mereka yang bisa adaptasi dengan perubahan. Jadi mereka tetap produktif, tapi juga mereka tetap bisa membaca, mengenali, mungkin kalau bahasa Kak Ica, mengenali finding the personality, mengenali jati diri perusahaan, mengenali jati diri karyawan, dan yang lebih mengagumkan lagi tidak sekedar mengenal, tapi kemudian memberikan ruang untuk karyawan-karyawan ini untuk bisa melampaui yang mereka sekedar bisa lakukan saat ini. Seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi ternyata ini strategi HR ya. Ada sempat seringnya bertanya kayak gitu, ini lagi kerja tapi kok bikin video gitu kan. Ternyata berarti nanti ini dikaitnya sama mungkin ilmu ekonomi akan semakin berkembang ya, strategi marketingnya. Iya. Dan yang itu membuat yang jadi campuran psikologi sama marketing itu, employee branding. Iya. Karena untuk beberapa tahun sebelumnya mungkin hal itu sesuatu yang belum pernah, jarang sekali ditemukan ya. Itu baru kayaknya 1-2 tahun belakangan deh. Iya. Dari 2019 akhir deh kayaknya itu mulai nge-boomnya. Dan itu bisa berdampak viral ya. Ketika sebuah corporate barangkali melakukan hal itu, yang lain kemudian merasa terpicu begitu. Wah, saya juga harus bisa gitu kan. Itu HR-nya mesti rajin-rajin. Maksudnya kalau misalnya emang itu employee branding-nya udah berjalan, HR-nya juga perlu ngepantau dan ngawas. Jangan sampai branding yang tercipta malah jadi negatif gitu kan. Itu kan merugikan. Iya. Aktualisasi diri karyawannya sih dapat, tapi brandingnya jadi jelek kan nggak lucu. Iya, benar. Ya, sempat kemarin juga baca berita di Google itu ada salah seorang tokoh publik begitu, termasuk mengiklankan sebuah tempat, tapi kemudian ternyata malah mungkin mungkin salah tempat atau mungkin salah waktu barangkali, jadi akhirnya tidak jadi. Nah sekarang tentang tadi strategi HR, sebenarnya kalau bicara konteks karyawan ya ini ya, sebenarnya kalau di ekonomi itu ada semacam teori kebutuhan Maslow ya, jadi ada piramida kebutuhan Maslow. Jadi mulai dari yang paling mendasar itu apa ya, kalau tidak salah itu kebutuhan
pangan Kenapa barangkali. gitu. Bagus, lupa kebutuhan paling dasar apa ya? Sampai kemudian yang tertinggi itu adalah kalau tidak salah eksistensi. Aktualisasi diri. Ya, eksistensi diri. Tapi kemudian karena terlebih dengan era pandemi kayak gini, jadi akhirnya piramida Maslow yang bagian paling bawah itu ada yang mungkin iseng ya mengganti dengan internet gitu, wifi itu kebutuhan paling dasar. Kalau konteks karyawan nih, menurut Kak Ica, sebenarnya kalau tadi mau dianalogikan dengan piramida kebutuhan Maslow tadi, hal-hal yang paling dibutuhkan, hal yang paling dibutuhkan oleh umumnya karyawan pada umumnya itu seperti apa? Apakah semata-mata penghasilan? Apakah semata-mata pengalaman? Mungkin kalau bisa dipiramidakan, ditingkatkan, silakan. Tapi kalau mungkin secara umum saja juga silakan. Mungkin boleh Kak Eca sampaikan. Oke, jadi kalau misalnya terkait piramida kebutuhan Maslow, sebenarnya HR sendiri itu kan bergerak ya Pak ya. Kalau dari zaman dulu tuh personalia, gimana Ya. caranya orang datang yang penting absen terus digaji selesai. Terus abis itu jadi HR. HR tuh menganggap kalau karyawan itu aset kalau nggak salah. Sorry, karyawan itu pokoknya jadi tempat ya aset sih jatuhnya. Gimana caranya kita udah ngeluarin gaji nih buat karyawan, mereka bisa optimal di sini gitu. Nah, sekarang tuh lagi human capital menuju Iya, sesuatu iya. yang baru. Ya. Human capital tuh jadinya gimana caranya sebenarnya perusahaan ini sama karyawan benar-benar saling timbal balik. Jadi bukan hanya perusahaan yang bisa ngasih, tapi gimana caranya karyawan tuh bisa dapetin sesuatu juga yang menguntungkan buat dirinya. Jatuhnya sebenarnya eh, perusahaan tuh berusaha ngasih si kebutuhan Maslow-nya itu secara penuh. Makanya ada ya pasti gaji dapat. Itu kan yang piramida paling bawah tuh. Iya, iya. Habis itu gimana caranya dia nyaman dan aman di kantor. Dari yang tempat kerjanya dibikin menyenangkan, terus abis itu sesuai dengan apa sih kesehatan keselamatan kerja gitu kan, terus abis Nice itu ya. kesehatan mentalnya diperhatiin gitu kan, itu kan supaya dia merasa dicintai dan dihargai gitu kan, itu kebutuhan Maslow juga. Terus abis itu yang terakhir sih aktualisasi diri itu ya tadi Pak Awa sempat mention, itu ngapain sih joget-joget atau enggak ngapain mereka lagi jam kerja, ya mungkin itu bentuk aktualisasi dirinya. Terus habis itu apa kalau misalnya perusahaan sekarang tuh juga memperhatikan bukan hanya pengalamannya, tapi ketika kamu mau berperformance di sini, apa sih yang perlu kita develop untuk kamu gitu. Jadi biasanya masih training, terus abis itu ngasih trainingnya nggak cuma one shot, tapi terprogram. Jadi terencana. Bisa ngeliat perkembangannya seperti apa, terus abis itu efeknya gimana juga buat perusahaan. Jadi benar-benar timbal balik banget gitu. Karyawannya senang terdevelop, sekarang perusahaannya juga enak. Dan anak-anak zaman sekarang juga menurut aku kritis-kritis ya. Jadi tuh nggak cuman minta benefit secara fee doang, tapi kira-kira aku ada jenjang karir nggak di sini Kak gitu, atau nggak kira-kira aku akan dapat training nggak di sini. Terus abis itu apa ya karir pathnya seperti apa, training dan developmentnya gimana, itu tuh udah diperhatiin sama anak zaman sekarang sih. Jadi bukan kayak orang zaman dulu yang penting datang kemudian bergaji terus pulang, enggak sesimpel itu. Itu maksudnya udah much more than that lah. Iya, Keren iya. sih, maksudnya dari dua sisi, baik perusahaan maupun anak-anak zaman sekarangnya yang udah lebih melihat ke depan gitu. Kalau kerja Iya, tuh iya. nggak cuma itu doang gitu. Iya, iya. Beda generasi, beda lingkungan, beda motivasi, beda passion ya ternyata ya. Dulu ketika masa Pak Agus masih mungkin seusia sekolah begitu, memang opini-opini atau mungkin katakanlah wejangan yang selalu dinasihatkan orang tua, sekolahlah yang rajin, jadilah anak pintar, nanti bekerja jadi pegawai begitu dengan penghasilan yang cukup, jadi lebih
hidup seolah terhenti di sebuah satu kata kesejahteraan secara material gitu. Nah, sekarang kondisinya sudah bergeser, orang memang butuh materi, tapi orang juga butuh keseimbangan hidup mungkin ya. Kalau di negara-negara maju, katakanlah begitu, seperti mungkin di Amerika, beberapa perusahaan mungkin sudah memulainya ya, bahkan sebelum pandemi ya. Perusahaan-perusahaan sekelas katakanlah Google atau mungkin mereka juga menyediakan ruang-ruang untuk olahraga ya, kantin sehat juga semacam. Jadi semakin Abraham Maslow itu terpenuhi, itu akan menjadi sebuah corporate ideal ya, kurang lebih simpulannya seperti itu. Iya, benar-benar. Iya. Itu dicari yang anak muda dan dicoba dipenuhi oleh perusahaan. Karena untuk memenuhi piramida Maslow tiap orang kan susah ya Pak ya. Itu jadi challenge sendiri juga buat perusahaannya sebenarnya. Walaupun orang-orang di luar sana ya pasti mencari itu gitu. Ya. Apalagi dengan tadi personality yang sangat berbeda setiap orang ya. Ada yang punya kecenderungan di sini, kecenderungan. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah ketika karyawan bisa memberikan sesuatu, ketika kemudian corporate bisa saling memberikan sesuatu, kira-kira perubahan besar seperti apa yang akan terjadi yang Kak Ica lihat? Karena kan mungkin dulu kalau eranya bagus ya, hanya katakanlah begini, hubungannya sebatas majikan dan mungkin katakanlah majikan dan bawahan begitu ya. Ini saya punya ini, Anda kerjakan ini, nanti saya kasih ini. Jadi seolah manusia tidak lebih dari ya katakanlah sesuatu yang bisa diatur, padahal manusia sebenarnya tidak seperti itu ya. Nah sekarang kondisinya sudah berbeda. Batas antara siapa pemimpin, siapa yang dipimpin mungkin menjadi tipis gitu kan. Manajer juga belajar, karyawan juga belajar, bahkan bisa jadi seorang karyawan pun pengetahuannya bisa lebih melampaui dari atasannya. Perubahan seperti apa yang nanti akan terjadi ketika kalau dulu mungkin hanya one man show ya, yang punya kapital, yang punya kekuasaan yang naik, sementara yang lainnya sifatnya support. Nah sekarang mereka maju dua-duanya ini, ibaratnya punya dua senjata nih, karyawannya produktif, atasannya produktif, perusahaan secara keseluruhan juga produktif. Kira-kira seperti apa perubahan seperti apa yang akan terjadi? Oke, kalau menurut Ica, misalnya ini based on pengalaman pas jadi konsultan aja sih Pak. Kan ngelihat beberapa corporate nih, ada corporate yang sudah menurut Ica ya hampir ideal lah memenuhi si Maslow-nya tadi. Ada yang masih OTW ke sana, ada yang belum kepikiran ke sana. Oh, itu juga. Ada. Yang penting ya udah, yang penting sama-sama menjalani kewajiban. Saya bayar upah kamu bekerja untuk saya gitu. Ada juga yang masih kayak gitu. Bedanya yang belum sama-sama belum memperhatikan karyawannya secara kebutuhan Maslow itu stuck di situ-situ aja. Turnover-nya tinggi, terus lini bisnisnya jadinya nggak sebesar ketika karyawannya bisa sepenuhnya. Kan ketika kita dipenuhi kebutuhannya, kita akan menjadi menghasilkan lebih maksimal ya Pak. Misalnya targetnya 100, udah dipenuhi nih kebutuhannya semuanya. Ya targetnya 100 dia bisa ngasilin 1000 karena udah happy banget tuh kalau di sana gitu kan. Kalau misalnya masih OTW, ya anggaplah dimintanya perusahaan 100, dia bisa ngasih 500 lah gitu. Tapi kalau misalnya udah terpenuhi banget, Ica ngeliat perubahannya dalam 2-3 tahun itu udah banyak banget yang berubah dan perusahaannya jauh lebih gede dari pas awal Ica tahu. Jadi sebenarnya ketika emang perusahaannya memenuhi kebutuhan karyawannya, maksudnya bukan menjadikan karyawan yang kayak tadi bekerja aja itu, ya jadinya tuh menguntungkan ke perusahaannya juga. Gitu sih. Jadi growth-nya lebih gede karena kan kalau misalnya one man show ya udah kan satu orang aja yang berjuang kesannya. Kalau ini kan benar-benar rame gitu dan semua lini gitu. Jadi ya perubahan yang dihasilkan juga lebih besar daripada yang cuma dikit yang berusaha. Iya.
mungkin meskipun hidup tidak selamanya logika ya, tapi bisa jadi ada kesamaan ketika perusahaan-perusahaan ini mencoba untuk memenuhi kebutuhan Maslow tadi. Ibaratkan mungkin kita masukkan kelereng ke dalam sebuah pipa begitu, ada 7 kelereng, maka yang akan keluar juga kurang lebih akan 7 kelereng. Artinya, atau bisa jadi malah lebih ya. Artinya bahwa ketika semakin tinggi, semakin besar intensitas sebuah korporasi untuk memberikan ruang bagi kesejahteraan, kenyamanan karyawan, maka juga semakin tinggi pula perusahaan nanti perubahan yang akan dihasilkan. Jadi kalau yang semula mungkin perusahaan ini hanya targetnya sebatas profit, tapi ternyata kemudian dengan pemberdayaan tadi, perusahaan yang semula orientasinya profit, sekarang justru semakin ekspansif. Jadi mungkin yang semula cuma jualan baju begitu secara online, ternyata dia juga punya media, dia punya komunitas, dia punya. Jadi seperti apapun yang kita suntikan, apapun yang kita, mungkin bukan suntikannya, yang kita tanam begitu, itu yang akan kita hasilkan. Sangat unik ya sebenarnya ya. Ternyata ini, jadi setelah ngobrol sama Kaja jadi, oh iya ya. Jadi semakin ini pula yang bisa jadi dialami oleh beberapa, atau katakanlah sebagian, entah itu institusi atau mungkin katakanlah UKM kecil atau mungkin perusahaan ini. Kadang mungkin abai. Kita semua harus berusaha untuk meningkatkan customer satisfaction. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin memuaskan kebahagiaan pelanggan. Pertanyaannya adalah seberapa besar perusahaan ini memuaskan karyawan mereka. Ketika karyawan mereka nyaman, puas, mereka otomatis nggak akan hitung-hitungan untuk bicara tentang customer satisfaction. Tapi ketika karyawan sendiri katakanlah tidak nyaman atau mungkin malah barangkali kekurangan ya di dalam sini, bagian mereka akan berpikir tentang orang lain untuk diri mereka sendiri saja, mereka masih harus berpikir dan bekerja keras. Pesan terakhir untuk Kak Eja, untuk teman-teman generasi saat ini, entah itu Gen Z ataupun milenial, karena yang kalau bagus dari sudut pandang seorang Gen X mungkin ya, milenial itu dalam beberapa hal itu masih identik dengan sebuah stigma ya. Stigma mereka itu susah diatur gitu kan, mencolok sana, mencolok sini, kerja paling nggak bertahan gitu kan, kemudian susah konsentrasi begitu. Sebenarnya adakah Kak Eja yang ingin Kak Eja sampaikan, atau mungkin lebih tepatnya meluruskan persepsi teman-teman atau mungkin para generasi X ini, bahwa generasi ini adalah generasi yang potensial mungkin seperti itu. Silakan Kak Eja. Kalau misalnya dibilang milenial itu kutu loncat, terus apa tadi, lebih ke nggak bisa diem gitu ya. Sebenarnya menurut aku sebagai generasi milenial, berarti kita butuh wadah yang lebih besar untuk mengeluarkan energi kita. Kalau belum bisa menghandle, berarti ruang yang tersedia belum cukup besar untuk menghandle energi yang kita punya. Menurut aku sih ya, milenial itu energinya gede. Nah, mungkin yang atasnya X berarti itu perlu bisa either mengontrol atau mengarahkan supaya nggak lompat-lompat banget. Karena mungkin terlalu excitement, jadi cepat berpindah gitu, kayak ibarat kelereng kalau dilempar kan mantulnya kencang-kencang banget tuh. Nah, kita butuh yang menahan si kelerengnya atau ya ruangannya yang gede supaya dia bisa ngelompat kemana-mana sampai dia sustainable sendiri gitu. Gitu sih untuk menggambarkan generasi milenial menurut aku. Jawaban yang sangat filosofis ya. Jadi ya kalau mereka lompat-lompat ya berarti tempat mereka
Belum. Energinya besar. Iya, 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 iya. Masa Jadi, harus ditahan energi yang besar? Energi yang besar tuh selama positif itu menguntungkan kan? ya, ya. Diarahkan ya. Mm-mm. Mungkin itu yang mungkin penanda positif ya, karena sekarang dengan lahirnya generasi milenial, startup bisnis tuh luar biasa eksplosif ya. Jadi satu persatu branding bermunculan dan itu dialirkan oleh para generasi milenial. Nah, tinggal tadi peran kita sebagai Gen X mendampingi mereka ya, mendampingi mereka untuk memastikan bahwa energi itu selain tersalurkan tapi juga di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan jumlah komposisi yang tepat juga. Itu Posisi tantangan. sesuai. Jadi bukan jalan terbaik untuk menyalahkan, apalagi terjebak dengan stigma. Udahlah saya nyerah dengan generasi milenial, nggak bisa diatur segala macam. Ketika kita menutup, mereka juga akan menutup ya. Teman-teman generasi milenial, selamat ya. Hari ini semakin dikuatkan dengan pernyataan seorang psikolog juga, marketer juga, game changer ya, atau tepatnya pelaku perubahan. Terima kasih banyak Kak Ica. Semoga selalu sehat. Buat hatinya menjadi sosok yang saleh atau mungkin saleha. Pandemi lekas berlalu, kita bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Amin. Salam untuk suami ya. Iya Bapak, terima Ya, kasih. sama-sama. Semoga sharing-sharingnya bermanfaat. Ya, ya. Terima kasih Kak Ica, bagus mohon izin untuk live ya. Oke, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.